Mereka harus mati. Miss, kalau mendengar ada cerita horor apa malam ini? Dengan siapa nih? Irma aja ya dipanggilnya. Boleh. Jadi saya tinggal di Jawa Barat. Sebenarnya sering lihat, cuma belum ngeh kalau itu makhluk yang nggak bisa dilihat. Iya. Waktu itu saya dan 11 teman saya pergi ke rumah kosong yang emang itu angker. Ada satu teman saya, sebut aja namanya Sinta. Dia rekam-rekam, terus kita iseng. Karena waktu itu tuh pertama boomingnya kalau nggak salah Jalangkung. Oh, ya film Jalangkung ya. Iya, jadi kita nekat bikin sama persis si Jalangkung itu. Main Jalangkung berarti? Iya. Oh. Iya. Karena saking penasarannya kita, karena kata orang itu angker. Jadi kita itu main. Jadi sepulang ngaji, kita kumpul di situ. Ada saya, Sinta, Ega, lalu ada yang namanya Cynthia, Dewa, dan ada 4 orang lainnya yang itu saya lupa namanya. Singkatnya kita main dan waktu percobaan pertama, kedua itu gagal. Yang ketiga si Jalangkungnya itu tiba-tiba berdiri. Ya Allah. Tiba-tiba berdiri. Terus habis itu kan ada yang nama teman saya itu yang rekam. Si Jalangkung itu berdiri dan saya lihat ada sosok tangan besar yang nyekeknya yang namanya Ega. Oh, gitu. Si Jalangkung itu posisinya dia kayak getar tapi berdiri. Teman saya dicekek. Terus dari situ kita panik dan nggak tahu harus gawat. Pokoknya semuanya terpencar. Dan di rumah kosong itu bukan hanya 1 atau 2 makhluk. Tapi saya lihat lebih dari 7 makhluk. Ada pocong, ada kuntilanak, ada sosok besar yang tinggi berbulu, matanya merah, terus ada yang cuma kepala. Pokoknya ya Allah, saya masih ingat. Itu yang ngelihat Mbak doang atau aku? Tapi si Ega itu yang dicekek, dia posisinya dicekek, terus dia ngangkat gitu loh kakinya kayak di film-film horor. Oh, angkat dari atas tanah gitu ya? Iya, lalu dia dibanting. Habis itu aku tiba-tiba lihat ada sosok nenek-nenek yang bilang gini, balik cu, balik cu, balik cu. Katanya pulang tuh, dia kayak nyuruh pulang. Dan teman saya itu yang rekam, terus dia rekam. Habis itu kita bubar. Kita pikir baru jam berapa gitu, ternyata jam 11 waktu itu. Iya. Aku posisinya udah gemeter, terus hujan juga. Terus aku juga ada keponakan aku yang namanya Indri. Dia nangis kejar kayak orang kesurupan. Terus habis itu ada apa pas nyampe ke rumah kan, ada apa itu kataku enggak kata kakak saya, mana Indri? Itu di kata aku di sana, dia kayak orang kesurupan kata saya. Terus disamperin lah sama seorang wamah sama tetangga juga. Ternyata si Indri ngomong gini, mereka sudah mengganggu kami, mereka harus mati katanya. Suara nenek-nenek lagi? Enggak, itu yang sosok gede. Oh, yang tinggi besar itu. Mereka harus mati katanya. Terus dia sadar, terus dibawa pulang. Habis itu malam besoknya dia itu lagi. Kemudian ada teman aku yang ngemerah itu 3 hari dan dia langsung demam, Kak. Oh ya? 3 hari kemudian ya kita kumpul, terus dia ngasih lihat videonya. Dan yang gongnya itu, Kak, di rumah dia lagi makan sama adiknya sama mamanya di meja makan. Si meja makan yang enggak didudukin mereka tiba-tiba ngangkat terus ngebanting sama ke kaca. Itu kelihatan sama yang mereka itu yang lagi makan? Iya, yang lagi makan di rumah dia. Tuh kata dia sampai pingsan katanya. Terus adiknya yang kecil itu juga kesurupan. Hapus katanya. Terus habis itu dia bilang videonya itu dia lihat yang tangan itu, yang kata aku nyekek dia, yang nyekek Ega. Si tangan itu ternyata bukan cuma tangan, tapi ada makhluk yang bisa nggak tahu gimana katanya tangannya itu lepas sama si kakinya itu cuma ada kaki
telapak kaki doang. Oh, karena saking besarnya mungkin ya. Enggak, saya gak tahu pokoknya. Habis itu katanya mamahnya yang merah ini, Iya. setiap malam diganggu katanya hapus itu waktu sholat, waktu lagi apa, ada yang bisikin hapus sebelum video itu dihapus. Akhirnya mereka manggil Ustadz juga. Terus kata Pak Ustadz, hari neng nanaonan atuh udah tahu itu rumah kosong, kalian ini nekat katanya. Terus saking shocknya juga dia banting HP-nya karena saking takutnya. Karena anehnya udah dihapus tapi itu si video ada lagi. Oh ya. Iya betul, makanya. Dan kata dia setelah kejadiannya itu di rumah dia kayak ada yang pindah ke sana gitu. Jadi bukan cuma gangguan kursi yang kayak orang yang ngelempar gitu. Jadi dia punya kakaknya juga sering lihat penampakan yang nenek-nenek itu katanya. Yang dari rumah itu pada ngikut ke rumah yang ngamen. Iya. Itu. Terus kita itu pokoknya berhenti di teror itu setelah kita diruqyah. Dan yang lebih parahnya lagi, 2 bulan, entah 1 bulan setengah dari kejadian itu, ada teman kami yang meninggal. Dia kecelakaan, dia tabrak kereta, Kak. Dan kata Ega, entah dia halusinasi atau enggak, waktu dia bonceng teman saya yang nama Susan, si motornya itu tiba-tiba kayak enggak menginjak aspal, tapi tiba-tiba ada di tengah rel. Jadi semua yang ikut ke rumah itu kayak dicari ya. Iya, Ega sempat melarikan diri, tapi Susan ini, kata Ega kayak si tangan itu kayak megangin dia gitu loh, Pak. Jadi nggak bisa lepas dari motor itu ya, nggak bisa kabur ya. Iya, aku sampai merinding cerita di ini soalnya aku gak berani cerita sebenarnya, takut juga. Dan dari kejadian itu juga teman saya yang ngerekam itu maaf jadi kurang waras. Dan di rumah itu juga sampai sekarang juga tetap kosong, pernah dibikin toko, dibikin apapun nggak ada yang betah, Kak, karena gangguannya seserem itu. Dan ke-12 itu yang 3 udah almarhum. Komunikasi dengan teman-teman yang lainnya masih terjaga masih? Enggak. Oh, udah enggak. Asli ini aku kepala sampai berat loh. Iya. Nanti aja saya cerita lagi karena ya Teteh, makasih banyak Teh. Istighfar. Iya, terima kasih. Tenang. Asli berat banget pundak sama kepala aku. Iya, minum putih anget dulu enak kayaknya. Iya, siap. Oke, terima kasih Teh ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.